Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Putri dengan NPM 2101110200071. Saya berasal dari kelas B pada mata kuliah Metode Analisis dan Isi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis isi unggahan kesehatan mental pada akun Instagram Sadari Sekarang. Berikut adalah latar belakang dari penelitian saya, di mana 75% dari populasi di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Walaupun begitu, masih banyak dari mereka yang ternyata kurang paham bahkan acuh terhadap kesehatan mental itu sendiri. Di sisi lain, teknologi terus berkembang semakin pesat, batasan-batasan geografis semakin bias dari waktu ke waktu. Begitupun yang dapat kita rasakan melalui media sosial, salah satunya media sosial Instagram. Instagram sendiri membuka peluang bagi siapapun untuk bisa saling terhubung secara luas. Dengan komunikasi yang menjadi lebih mudah ini, tentunya nanti dalam persebaran informasi akan merasakan dampak yang sama. Dengan berbagai kemudahan yang disertai dengan prasarana yang memadai, para penggiat kesehatan mental juga mulai ikut serta memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut untuk meningkatkan kesadaran halayak terhadap kesehatan mental, yaitu dengan cara ikut membagikan berbagai informasi kesehatan mental melalui Instagram. Berikut adalah tujuan penelitian saya. Yang pertama itu untuk menganalisis akun Instagram Sadari Sekarang sebagai sarana berbagi informasi. Kemudian mengkaji objek serta komposisi gambar dalam unggahan akun, serta mengidentifikasi topik serta klaim yang diangkat dalam setiap unggahannya. Berikut adalah hipotesis serta riset question dari penelitian saya, di mana hipotesis 1, adanya perbedaan klaim antara unggahan dengan topik kesehatan mental dengan unggahan yang tidak berkaitan dengan topik kesehatan mental. Kemudian, hipotesis 2, adanya perbedaan komposisi gambar antara unggahan dengan topik kesehatan mental dengan unggahan yang tidak berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian riset question 1, topik kesehatan mental apa saja yang diangkat dalam setiap unggahannya. Riset question 2, jenis klaim apa saja yang digunakan dalam unggahan. Riset question 3, jenis komposisi gambar seperti apa yang digunakan. Serta riset question 4, objek apa saja yang digambarkan. Berikut adalah metode penelitiannya, di mana populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 189 unggahan, yang kemudian mendapatkan sampel sebanyak 76 unggahan, di mana datanya sendiri merupakan jenis data nominal yang memiliki dua data, yaitu data nominal yang berkaitan dengan kesehatan mental, serta data nominal yang tidak berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian, jenis penelitiannya sendiri menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan teknik sampling, probability sampling, yaitu systematic random sampling. Analisisnya sendiri dilakukan statistik deskriptif serta statistik inferensial chi-square 2 sampel. Kemudian, untuk uji reliabilitas itu menggunakan intercoder reliability. Berikut adalah hasil dari reliabilitas antar coder, di mana saya mengujinya bersama salah seorang teman saya dengan menggunakan 45 sampel unggahan, yang kemudian didapatkan bahwa reliabilitas dari setiap variabelnya itu berada di atas 0,667, yang dapat dikatakan seluruh variabel yang digunakan dinyatakan reliable. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif yang didapatkan, di mana dari 76 sampel unggahan didapatkan bahwa tema kesehatan mental ini cukup mendominasi unggahan pada akun Sadari Sekarang, dengan presentasenya sebesar 60,5% atau sebanyak 46 unggahan. Berikut merupakan jawaban dari riset question, di mana pada riset question 1 ini mencoba untuk menjawab topik kesehatan mental apa saja yang diangkat pada setiap unggahannya. Ditemukan bahwa kesehatan mental secara umum menjadi topik yang paling sering diangkat dalam unggahan pada akun Sadari Sekarang ini, mendapatkan persentase sebesar 42,1% atau sejumlah 32 unggahan. Kemudian diikuti dengan topik kesehatan mental lainnya, seperti stres, gangguan kecemasan, gangguan makan, serta gangguan masalah kesehatan lainnya. Kemudian, pada riset question 2, ini mencoba menjawab terkait klaim yang sering digunakan dalam setiap unggahannya.
Didapatkan bahwa klaim berbagi informasi juga menjadi yang paling banyak digunakan pada setiap unggahannya dengan persentase sebesar 47,4% atau sebanyak 36 postingan. Diikuti dengan iklan serta tips, begitupun dengan dukungan serta klaim hiburan. Kemudian, pada research question 3 mencoba untuk menjawab komposisi gambar apa saja yang digunakan dalam unggahannya. Dan didapatkan bahwa ternyata komposisi gambar pada setiap unggahannya ini didominasi oleh infografis dengan presentasi yang cukup besar yaitu 71,1% atau sejumlah 54 postingan yang diikuti dengan komponen gambar lainnya seperti ilustrasi, foto, serta kutipan. Dan yang terakhir adalah riset question 4 yang mencoba untuk menjawab objek apa saja yang ditampilkan dalam setiap unggahannya. Jadi di dalam ini ada objek-objek seperti pemandangan, orang, serta aktivitas. Tapi yang banyak mendominasi unggahan adalah objek teks, yaitu dengan presentasi 88,2 atau sejumlah 67 postingan. Kemudian selanjutnya ada uji Chi-square untuk menjawab hipotesis penelitian, di mana pada tabel pertama ini terdapat hasil yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis satu, yaitu adanya perbedaan klaim antara unggahan dengan topik kesehatan mental, serta unggahan yang tidak berkaitan dengan topik kesehatan mental. Didapatkan hasil bahwa tabel satu ini menunjukkan signifikasi persen Chi-square sebesar 0,006, di mana menunjukkan bahwa hipotesis alternatif 1 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara klaim pada unggahan bertema kesehatan mental dengan unggahan yang tidak berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian pada tabel 2 ini menjawab hipotesis 2 yaitu adanya perbedaan komposisi gambar antara unggahan yang berkaitan dengan kesehatan mental serta unggahan yang tidak berkaitan dengan kesehatan mental. Dan didapatkan hasil bahwa tabel menunjukkan signifikasi persen Chi-square sebesar 0,076, di mana menunjukkan hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif 2 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan komposisi gambar pada unggahan yang bertema kesehatan mental maupun yang tidak. Itu merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, di mana pertama didapatkan bahwa akun Sadari sekarang ini ternyata memang berfungsi sebagai sarana berbagi informasi serta menumbuhkan kesadaran seputar kesehatan mental melalui platform Instagram. Yang kedua, pemilihan komposisi gambar serta objek yang ditampilkan dalam setiap unggahan akun sangat menyesuaikan dengan tren atau perkembangan yang ada, khususnya di kalangan khalayak muda yang tentunya merupakan sasaran utama yang ingin mereka jangkau. Topik yang diangkat serta klaim yang disertakan dalam setiap unggahannya juga sangat disesuaikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh khalayak muda. Terlihat dari dominasi kesehatan mental umum yang selalu cenderung didasarkan terhadap penerimaan serta pengembangan diri. Terakhir, saran untuk penelitian ke depannya, di mana studi ini akan lebih maksimal jika digunakan untuk penelitian yang lebih luas. Dalam artian, penelitian ini tidak hanya terfokus pada salah satu akun saja, melainkan digunakan untuk mencakup tagar-tagar dengan populasi yang lebih luas lagi, ataupun digunakan untuk meneliti 2 atau lebih akun yang terkait. Selain itu, semakin fokus pembahasan pada akun terhadap kesehatan mental juga akan lebih memaksimalkan penelitian.